Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang narkoba. Narkoba atau narkotika, psikotropika dan zat adiktif merupakan semacam zat atau obat yang sering disalahgunakan oleh masyarakat untuk digunakan sebagai sebuah sarana untuk bisa mendapatkan sensasi seperti halusinasi, terus seperti melayang-layang, mabuk, dan sebenarnya hal-hal tersebut itu dianggap oleh mereka sebagai hal yang menyenangkan atau pelampiasan atas masalah-masalah yang ada di kehidupan mereka. Mereka lampiaskan karena mereka tidak tahu mau bagaimana cara melampiaskannya. Tersedia barang tersebut yang dalam kebetulan murah dan sangat gampang untuk didapatkan dalam bentuk tanaman kering seperti ganja atau dalam bentuk pil atau obat yang memang mengandung zat-zat narkotika tersebut. Contohnya seperti pil apa namanya? Ya, semacam itulah. Seperti Heximer, ya Heximer. Lalu pokoknya obat-obat yang sebenarnya tidak semua orang bisa membeli di apotek ataupun tempat-tempat membeli obat lainnya kecuali menggunakan resep asli dari dokter atas izin dan dosis yang sudah diatur oleh dokter. Nah, narkotika atau narkoba ini sendiri sudah menjadi momok atau masalah di lingkungan masyarakat atau lingkungan sosial, tidak hanya di lingkungan di Indonesia, tapi hampir seluruh dunia. Narkoba, seperti di Amerika contohnya, di sana banyak sekali konsumsi narkoba dalam bentuk langsung tanaman yang kemudian dilinting menjadi seperti rokok, lalu mereka bakar untuk bisa mendapatkan sensasi ya melayang-layang seperti tadi, rasa halusinasi, menyenangkan, tertawa-tertawa. Lalu di Afrika, mereka langsung punya tanamannya, mereka petik, mereka sering bahkan terkadang bisa menjadi salah satu campuran di olahan makanan mereka. Nah, di Indonesia sendiri tentang narkoba ini banyak yang mengatakan paling banyak ditanam di Aceh, tapi itu masih menjadi sebuah hanya gurauan di antara masyarakat, hanya sebuah omongan aja, tapi nggak tahu apakah produksi terbesarnya di Aceh atau di seluruh daerah di Indonesia. Tapi yang pasti, Indonesia sendiri telah mengatur hukum tentang bagaimana narkoba ini di Undang-Undang Dasar Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi bahwa hak seorang atau suatu institut atau suatu pihak yang tidak memiliki hak atau kewajiban memelihara ataupun menyimpan barang-barang narkotika tersebut akan mendapatkan tindak pidana. Nah, tindak pidana itu sendiri juga masih jadi kontroversi. Ada yang cuma dipenjara, ada juga yang dihukuman mati. Tapi intinya narkoba itu sendiri oleh pemerintah Indonesia sangat dilarang peredarannya, konsumsinya oleh masyarakat. Nah, kok bisa sih katanya tadi gampang banget didapatkan oleh masyarakat yang tergolong semua kalangan? Bisa, asalkan memiliki uang yang cukup. Tapi narkoba ini termasuk murah loh. Nah, penyebarannya sendiri biasanya para kurir-kurir narkoba ini menggunakan teknik dan cara yang cerdas. Teknik ini juga menurut saya jadi teknik yang umum tapi sangat efektif untuk peredarannya di seluruh dunia ya, nggak cuma di Indonesia. Yaitu lewat antara kurirnya langsung yang memang dia bertugas untuk meredarkan narkoba tersebut dalam bentuk pil ataupun dalam bentuk tanaman kering seperti ganja. Ada juga yang menyelipkan di barang-barang kurir-kurir resmi, kayak kalau ada orang nih mau ngirim barang seperti beras, mau ngirim barang terus paket ya, paket lewat paket-paket online, barang-barang online bisa jadi diselipkan di kurir-kurir tersebut. Kadang kurir tersebut memang punya koneksi atau memang punya hubungan. Terkadang juga ada kurir yang tidak mengetahui kalau ternyata barang yang ia bawa itu disusupi oleh barang-barang narkotika atau narkoba tersebut. Makanya terkadang polisi mewajibkan kayak kendaraan yang bermuatan barang-barang tersebut harus dicatat resmi barang-barang apa aja yang dibawa,
Dan biasanya polisi akan, walaupun sudah ada surat resminya, polisi akan melakukan pengecekan kembali apakah sesuai dengan catatan dari surat resmi tersebut. Nah, sebenarnya penanganan narkoba ini nggak cuman dari pemerintah atau para polisi atau mungkin bahkan tentara mungkin yang memerangi, ya mungkin saja kan. Sebenarnya lingkungan masyarakat juga bisa memiliki andil untuk mendukung penekanan peredaran narkoba ini, yaitu dengan cara yang pertama dari kita sendiri, para siswa atau anak-anak muda, anak kecil. Pertama, anak-anak kecil ini harus sudah diberikan doktrin oleh orang tuanya bahwa apa-apa saja nih yang harus dijauhi oleh mereka nih. Tapi doktrinnya yang benar-benar doktrin yang benar ya, kayak narkoba itu gini, bahayanya apa untuk kesehatan kalau mereka pakai gitu. Dan juga harusnya kita sebagai anak ini juga sadar bahwa kita itu harus memilih lingkungan pergaulan kita, lingkungan main kita yang sekiranya sehat. Kalau kita main nih, awalnya emang seneng, tapi tiba-tiba kok udah ke ranah yang kurang baik. Di samping kita mulai menjauhi lingkungan tersebut, kita juga punya andil untuk mengingatkan teman-teman kita supaya jangan kayak gitu nih, kayaknya udah nggak bener, ini udah ke ranah yang negatif. Contohnya aja itu narkoba. Misalkan teman kita udah mendekati kayak mau beli-beli obat heximer, obat-obat yang bikin ketagihan, halusinasi, melayang-layang, kita harus bisa mengingatkan kayak jangan beli itu dah, itu bikin kamu jadi kesehatan kamu terganggu gitu. Intinya selain kita menjauhi lingkungan tersebut, menjaga kita supaya protect diri kita, protect ourselves, supaya nggak mendekati toxic lingkungan yang toxic. Kita juga harus punya andil dengan cara yang mengingatkan kalau kita punya teman yang sekiranya mendekati barang-barang haram tersebut. Barang haram tersebut kita harus mengingatkan. Kalau orang tua, itu tadi memberikan edukasi ke anak-anaknya supaya menjauhi barang-barang tersebut. Pokoknya untuk masyarakat tetap jaga lingkungan kita untuk bebas dari narkoba. Dan sekian, terima kasih. Itu aja dari saya. Nama saya Abis Al-Ghifari, nomor urut 1 dari kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 3 Projo. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.